Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama aku Cio, biasa dipanggil Cio atau Ci. Jadi di sini aku ingin bercerita sedikit terkait dengan masa SMA aku. Jadi pertama-tama aku kan berada di SMP yang di Jakarta ya. Lalu pas SMA aku pindah ke Depok. Nah, itu tuh menjadi sebuah culture shock buat aku sendiri gitu loh. Kenapa? Soalnya pada saat di Jakarta pertemanan aku tuh sangat berbeda dengan saat di Depok gitu loh. Di Depok aku mengalami culture shock seperti pertemanannya, lalu apa yang mereka lakukan pada saat senjang gitu loh, yang membuat aku tuh sedikit culture shock gitu dengan keadaan waktu di SMA di Depok itu. Tapi setelah aku bisa beradaptasi, akhirnya aku bisa berteman dengan teman-temanku yang ada di SMA aku. Walaupun seperti itu, aku sedikit mengalami culture shock juga dengan teman-temanku juga yang ngelakuin ini itu yang membuat aku juga bingung gitu loh. Kenapa di Jakarta tuh nggak dilakuin ini, tapi di Depok tuh iya gitu loh. Jadi itu saja yang membuat aku culture shock. Tapi pada intinya aku bisa beradaptasi dengan keadaan di sekitar seperti dari pertemanannya, apa yang mereka lakukan, dan aku juga ikut, akhirnya aku juga ikut uh, kegiatan yang mereka lakukan gitu loh di saat senjang. Seperti contohnya pada saat di SMP kan aku kalau di saat senjang mereka tuh kayak misalnya ngobrol ataupun bermain HP ataupun bermain basket. Nah, tetapi pada situ di Depok tuh mereka tuh keluar keluar sekolah gitu loh. Jadi istilahnya aku juga ikut-ikutan keluar sekolah. Mungkin itu aja sih buat aku culture shock dengan kegiatan yang mereka lakukan pada saat senja. Ya mungkin itu aja sih cerita dari aku. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh temanku Ilham setelah video ini. Dadah guys. Semuanya selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama aku Muhammad Ilham Kusuma. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sains Informasi. Pada kali ini aku bercerita tentang culture shock aku yang terjadi pada masa perkuliahan gitu, teman-teman. Ya, jadi waktu SMA aku termasuk orang yang mudah mendapatkan teman, mudah bergaul, banyak teman. Tapi dibalik itu semua aku memiliki kekurangan dalam akademis gitu. Ya, dari 36 siswa, aku merupakan ranking ke 30. Aku pernah ranking 20 gitu. Itu terjadi karena aku bukan tipikal orang yang belajar secara disetir oleh buku gitu. Disetir dalam buku ini maksud aku kayak kalau di SMA kan kita belajar kayak A adalah yang ada di buku itu gitu. Misalkan sejarah ini mengatakan bla 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 bla. Dan ketika aku jawab itu di soal tidak sesuai dengan buku, ya itu bisa jadi salah gitu. Dan aku kaget sebenarnya ketika masa perkuliahan aku melihat banyak sekali orang-orang, mulai dari yang pinter banget sampai yang santai banget gitu. Tapi di perkuliahan aku justru seneng gitu. Apalagi aku mahasiswa fisik yang notabene menjawab pertanyaan, menjawab soal di UTS itu kebanyakan dosennya memberikan bagaimana opini Anda, bagaimana pendapat Anda, dan aku cukup senang karena kita dipaksa, pola pikir kita diasah gitu. Pola pikir kita diasah tentang bagaimana mencari opini terhadap tema tersebut gitu. Ya, dan alhamdulillahnya aku di perkuliahan awal IP aku juga cukup tinggi. Kenapa aku bilang cukup tinggi? Karena aku berkaca dari nilai akademik aku waktu SMA. Ya, mungkin sekian saja cerita tentang culture shock yang aku bawakan pada kali ini. Ya, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Ya guys, jadi itulah cerita tadi kita berdua. Kita sudah menceritakan cerita kita masing-masing dan apa saja yang sudah kita lakukan pada saat aku di SMA, Ilham di kuliahan, dan masa transisi dia. Mungkin benang merah yang bisa kita ambil yaitu terkait culture shock ya.
Jadi culture shock aku sendiri terkait dengan orang-orang yang ada di SMA aku, lalu kegiatan mereka dilakukan di saat senggang, dan mungkin untuk Ilham apaan lo culture shocknya? Kalau aku sendiri culture shock yang aku ambil adalah dari segi pembelajaran di SMA yang aku harus terpaku oleh buku, harus terpaku dengan omongan guru, tapi di perkuliahan itu dibebaskan banget tentang perspektif, apa itu perspektif, gimana harus vokal terhadap sesuatu yang kalian pegang gitu, seperti itu. Dan juga orang-orang di kampus juga ternyata sama-sama semua kita bisa mengkategorikan sedang nongkrong, sedang ngobrol, tapi di sela-sela ngobrol kita bahas serius, kita langsung ke topik yang lebih serius. Dan itu didukung gitu oleh para dosen gitu. Paling itu aja sih ya. Mungkin itu saja guys, our story kita terkait dengan benang merah yang Nah, sudah kita ceritakan, dan kita mencari benang merah apa yang kita temukan di cerita kita masing-masing. Ya mungkin aku Cio, dan aku juga Ilham. kita pamit undur diri ya guys ya, dadah.